Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita memasuki salah satu komponen paling penting dalam sistem otomasi industri modern, yaitu Human Machine Interface atau HMI. Seperti yang terlihat pada halaman awal, HMI bukan hanya sekadar tampilan layar, tetapi merupakan jembatan komunikasi antara manusia dan sistem kontrol. Perlu dipahami bahwa meskipun sistem industri saat ini sudah sangat otomatis menggunakan PLC, DCS, dan SCADA, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Disinilah HMI menjadi sangat krusial. Jika tampilan HMI buruk, maka keputusan operator bisa salah, lambat, atau bahkan berbahaya. Peran HMI dalam sistem kontrol industri. Pada halaman 3 dijelaskan bahwa HMI memungkinkan komunikasi dua arah. Dari sistem ke manusia, HMI menampilkan data dari sensor melalui PLC atau SCADA. Data diubah menjadi visual yang mudah dipahami. Dari manusia ke sistem, operator memberikan perintah, mengubah set point, mengontrol proses. Ini menunjukkan bahwa HMI bukan hanya display, tetapi bagian aktif dari sistem kontrol. Jika dianalogikan, HMI adalah dashboard kendaraan, sedangkan PLC adalah mesin. Tanpa dashboard, pengemudi tidak tahu kecepatan, suhu mesin, atau kondisi kendaraan. Fungsi strategis HMI dalam industri. Pada halaman 4-5 dijelaskan 4 fungsi utama HMI. Monitoring, menampilkan kondisi real-time seperti suhu, tekanan, level, dan status peralatan. Kontrol, operator dapat mengendalikan sistem langsung dari layar tanpa harus ke lapangan. Alarm, memberikan peringatan saat terjadi kondisi abnormal. Data logging, menyimpan data historis untuk analisis. Keempat fungsi ini membentuk siklus kontrol. Melihat, memahami, bertindak, mengevaluasi. Tanpa salah satu fungsi ini, sistem menjadi tidak optimal. Elemen visual sebagai bahasa komunikasi. Pada halaman 6 dijelaskan komponen tampilan HMI. Setiap elemen memiliki fungsi spesifik. Indikator status cepat, grafik tren pola perubahan, angka digital nilai presisi, tombol interaksi, alarm peringatan. Hal yang penting dipahami, HMI adalah bahasa visual. Jika desainnya salah, maka pesan yang diterima operator juga salah. Dampak desain HMI terhadap keselamatan. Pada halaman 7 ditegaskan bahwa desain buruk dapat menyebabkan kecelakaan. Kesalahan desain bisa menyebabkan salah interpretasi, keterlambatan respon, tindakan yang tidak tepat. Ini menunjukkan bahwa desain HMI bukan estetika, tetapi aspek keselamatan. Prinsip desain HMI yang harus dikuasai. Pada halaman 8 dijelaskan 4 prinsip utama. Kesederhanaan, tampilan harus fokus pada informasi penting. Konsistensi, warna, simbol, dan layout harus seragam. Prioritas informasi, informasi kritis harus mudah terlihat. Human centered, desain mengikuti kemampuan manusia. Prinsip ini sangat penting karena operator bekerja dalam kondisi tekanan tinggi. Warna sebagai bahasa standar industri. Pada halaman 9 dijelaskan arti warna. Hijau normal, merah bahaya, kuning peringatan, biru informasi. Kesalahan penggunaan warna dapat menyebabkan salah interpretasi, keterlambatan respon, potensi kecelakaan. Artinya, warna bukan dekorasi, tetapi kode komunikasi. Struktur tampilan dalam HMI. Pada halaman 10 dijelaskan jenis tampilan. Overview, gambaran sistem secara keseluruhan. Detail, informasi spesifik peralatan. Tren, grafik historis. Alarm, daftar gangguan. Struktur ini membantu operator melihat kondisi global, fokus pada detail saat diperlukan. Integrasi sistem, HMI bukan berdiri sendiri. Pada halaman 11 dijelaskan alur data. Sensor PLC SCADA HMI. Ini adalah rantai sistem kontrol. Jika salah satu terganggu, data tidak akurat, tampilan salah, keputusan salah. Seorang engineer harus memahami seluruh alur ini, bukan hanya HMI. Implementasi nyata, sistem tangki air. Pada halaman 12 ditunjukkan contoh sistem tangki. HMI digunakan untuk monitoring level air, kontrol pompa, alarm level. Contoh ini sederhana tetapi mencakup semua fungsi HMI. Dalam industri nyata, konsep yang sama digunakan pada pembangkit listrik, sistem air industri, oil dan gas, software HMI dalam industri. Pada halaman 13 dijelaskan software utama. WinCC,
Wonderware, Ignition, Check Supervisor. Setiap software memiliki ekosistem sendiri. Dalam praktik, pemilihan software tergantung kebutuhan sistem, skala industri, integrasi perangkat, kesalahan umum dalam desain HMI. Pada halaman 14 dijelaskan kesalahan umum. Terlalu banyak warna, tampilan penuh, navigasi rumit, teks kecil. Kesalahan ini menyebabkan operator bingung, respon lambat, risiko meningkat. Evaluasi desain harus selalu dilakukan sebelum implementasi. HMI di era Industri 4.0. Pada halaman 15 dijelaskan perkembangan HMI. Mobile HMI, akses melalui smartphone, cloud, monitoring jarak jauh, IoT, integrasi perangkat, AI, prediksi kerusakan. Ini menunjukkan bahwa HMI tidak lagi statis, tetapi menjadi sistem cerdas. Inti pemahaman yang harus dimiliki. Dari seluruh pembahasan, HMI adalah jembatan manusia dan mesin. Desain menentukan keselamatan. Fungsi HMI mencakup monitoring hingga analisis. Integrasi sistem sangat penting. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan ini dapat dipahami bahwa HMI bukan hanya tampilan grafis, tetapi merupakan komponen strategis yang menentukan efektivitas, efisiensi, dan keselamatan sistem industri. Seorang engineer yang baik tidak hanya mampu membuat sistem bekerja, tetapi mampu merancang antarmuka yang membuat sistem tersebut mudah dipahami, aman, dan responsif terhadap kondisi nyata. Kemampuan merancang HMI adalah kombinasi antara teknik, psikologi manusia, dan pengalaman lapangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.